Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nila Sari, mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik semester 2 dengan NIP 251011186. Video katekese digital ini saya buat sebagai tugas akhir semester untuk mata kuliah KSPB Injil Yohanes yang dibimbing oleh Bapak Chandra Kurnia Saputra MAG. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat berkumpul dalam katekese digital ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan tema doa Yesus bagi murid-muridnya. Kesatuan dalam kebenaran yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 26. Doa Yesus dalam Yohanes bab 17 dikenal sebagai doa iman agung, yaitu doa yang dipanjatkan Yesus sebelum ia menghadapi sengsara dan wafatnya. Dalam doa ini, Yesus tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi para murid dan semua orang yang akan percaya kepadanya. Salah satu pesan utama yang ditekankan Yesus adalah pentingnya kesatuan dalam kebenaran. Yesus menghendaki agar para pengikutnya hidup dalam persatuan yang berukur pada kasih, iman, dan firman Allah. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah berbagai perbedaan suku, budaya, agama, pandangan, maupun kepentingan pribadi. Seringkali muncul perpecahan, konflik, dan hilangnya rasa persaudaraan. Melalui doanya, Yesus mengajarkan bahwa kesatuan sejati tidak dibagikan atas dasar kebersamaan kepentingan, melainkan atas dasar kebenaran Allah yang mempersatukan semua orang di dalam kasih. Melalui katekese ini, kita dapat diajak untuk memahami makna dan doa Yesus bagi murid-muridnya. Menyadari pentingnya hidup dalam kesatuan dan kebenaran, serta merenungkan bagaimana sebagai orang beriman, kita dapat menjadi pembawa damai dan pemersatu di tengah keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, doa Yesus tidak hanya menjadi doa yang kita dengarkan, tetapi juga menjadi panggilan untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa permasalahan yang terjadi saat ini? Saudara-saudari yang terkasih, jika kita memperhatikan kehidupan sekitar kita ini, kita dapat melihat bahwa perpecahan semakin mudah terjadi, perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi sarana untuk saling melengkapi, justru sering menjadi sumber konflik. Banyak orang lebih memilih mempertahankan ego, merasa dirinya paling benar, dan sulit menerima pendapat orang lain. Akibatnya, hubungan antar individu, keluarga, masyarakat, bahkan gereja sering mengalami keretakan. Kesatuan dalam kebenaran yang terdapat dalam Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 26, tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, karena dunia sedang menghadapi berbagai persoalan yang mengancam persatuan manusia. Dalam doanya, Yesus tidak hanya memohon agar murid-muridnya tetap bersatu, tetapi juga agar mereka hidup dalam kebenaran Allah. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, kesatuan dan kebenaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan tersendiri. Informasi dapat menyebarkan dan sangat cepat, tetapi tidak semuanya mengandung kebenaran. Berita palsu, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi sering kali membuat masyarakat terpecah belah. Banyak orang langsung mempercayai dan membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Situasi ini menunjukkan bahwa manusia modern memiliki akses yang luas terhadap informasi, tetapi belum tentu semakin dekat dengan kebenaran. Permasalahan yang tidak kalah penting adalah
munculnya sikap individualisme, banyak orang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Dalam kehidupan keluarga misalnya, kesibukan masing-masing anggota keluarga sering mengurangi komunikasi yang sehat sehingga mudah terjadi kesalahpahaman. Dalam lingkungan masyarakat, perbedaan latar belakang suku, budaya, maupun pandangan politik terkadang menimbulkan pertentangan yang mengganggu persatuan. Bahkan, dalam kehidupan gereja, perbedaan pendapat mengenai pelayanan dan kepemimpinan dapat menjadi penyebab konflik apabila tidak disikapi dengan kasih dan kerendahan hati. Selanjutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis persatuan yang disebabkan oleh kurangnya komitmen terhadap kebenaran. Padahal dalam Yohanes bab 17 ayat 17, Yesus berkata, "Firman Allah adalah kebenaran," artinya kesatuan yang sejati hanya dapat terwujud apabila manusia hidup berdasarkan kebenaran Allah dan mengutamakan kasih dalam relasi dengan sesama. Doa Yesus dalam Yohanes bab 17 menjadi pengingat bagi kita, bahkan sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan hidup dalam kebenaran. Kesatuan yang didoakan Yesus bukanlah kesatuan yang bersifat lahiriah atau sekedar tidak adanya konflik, melainkan kesatuan hati yang berakar pada kasih Allah dan kebenaran firman-Nya. Contoh sederhana yang terdapat kita lihat di sekitar kita, termasuk di Kalimantan Barat, adalah kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat hidup berdampingan dengan saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial. Namun, terkadang perbedaan pandangan atau informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus menjaga semangat persaudaraan, saling menghormati dan memberi kebenaran sebelum mengambil keputusan terhadap suatu persoalan. Sikap seperti inilah yang mencerminkan doa Yesus tentang kesatuan dalam kebenaran. Salah satu tokoh yang dapat menjadi teladan dalam hal ini adalah Fransiskus Assisi. Ia dikenal sebagai pribadi yang membawa perdamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat yang saat ini penuh konflik. Melalui hidup yang sederhana, rendah hati, dan berpusat pada kasih Allah, ia mengajarkan pentingnya hidup terdamai dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Keteladanannya menunjukkan bahwa persatuan dapat berwujud ketika manusia mengutamakan kasih dan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Nilai inilah yang sejalan dengan doa Yesus dalam Yohanes bab 17, yaitu agar setiap orang percaya hidup bersatu dan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Dengan demikian, temanya doa Yesus bagi murid-muridnya, kesatuan dalam kebenaran, bukan hanya relevan pada zaman Yesus, tetapi juga menjadi jawaban atas berbagai persoalan, perpecahan, konflik, dan krisis kebenaran yang masih kita hadapi hingga saat ini. Selanjutnya, makna dari perikop Injil Yohanes bab 17 ayat 1-26. Yesus berdoa agar kemuliaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Yohanes bab ayat 1-5. Yesus berdoa kepada Bapa agar dimuliakan supaya Bapa juga dimuliakan. Ia menerima kuasa untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Hidup kekal adalah mengenal Allah dan Yesus Kristus. Setelah menyelesaikannya di dunia, Yesus memohon kembali kepada kemuliaannya bersama Bapa.
Yesus datang untuk melaksanakan rencana keselamatan Allah melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Manusia memperoleh dan hidup kekal. Orang percaya diajak untuk mengenal Allah dan memuliakannya melalui iman kepada Yesus. Maknanya, peristiwa mengajarkan bahwa Yesus taat melaksanakan kehendak Bapa sampai tuntas. Hidup kekal bukan hanya kehidupan setelah kematian, tetapi juga hubungan yang dekat dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui karya keselamatan yang dilakukan Yesus bagi manusia. Kemudian relevansi masa sekarang. Di zaman sekarang, banyak orang lebih mengejar kesuksesan, harta, dan popularitas daripada membangun hubungan dengan Allah. Melalui doa Yesus ini, kita diingatkan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya mencapai keberhasilan duniawi, tetapi juga mengenal Allah dan hidup sesuai kehendak-Nya. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk memuliakan Allah melalui sikap jujur, kasih kepada sesama, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan demikian, kehidupan kita dapat menjadi saksi kemuliaan Allah di tengah masyarakat. Selanjutnya, Yesus berdoa bagi perlindungan murid-muridnya. Yohanes bab 17 ayat 6-12. Yesus berdoa agar murid-muridnya telah percaya kepadanya, tetapi dijaga, dipelihara oleh Bapa. Ia memohon supaya mereka terlindung dari kejahatan dan tetap bersatu dalam kebenaran. Yesus menegaskan bahwa selama bersama mereka, Ia telah menjaga mereka, kecuali Yudas Iskariot yang memilih menolak kebenaran. Bagian ini menunjukkan bahwa Allah selalu menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus mengajarkan pentingnya kesatuan, kesetiaan, dan keteguhan iman di tengahnya berbagai tantangan hidup. Maknanya, doa Yesus ini menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada murid. Yesus mengetahui bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan setelah Ia kembali kepada Bapa. Karena persatuan, bagian ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya, melainkan selalu menyertai dan menjaga mereka. Relevansi masa sekarang, saat ini banyak orang menghadapi berbagai tantangan seperti pergaulan yang kurang baik, pengaruh media sosial, hoak, perpecahan, dan tekanan untuk meninggalkan nilai-nilai kebenaran. Doa Yesus mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada iman, menjaga persatuan, dan saling mendukung sesama, sebagaimana Yesus mendoakan para murid-Nya. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih, tidak mudah berpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, serta menjadikan kita saksi kebenaran di tengah masyarakat. Selanjutnya, Yesus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes bab 17 ayat 13-19. Yesus berdoa agar murid-muridnya memiliki sukacita yang penuh, dilindungi dari yang jahat dan dikuduskan dalam kebenaran melalui firman Allah. Ia mengutus mereka ke dunia untuk menjadi saksi kebenaran, sebagaimana Bapa telah mengutusnya. Menjadi murid Yesus berarti tetap setia pada kebenaran meskipun menghadapi tantangan dan penolakan. Firman Allah membimbing orang percaya untuk hidup kudus, memiliki sukacita sejati, dan menjadi terang bagi dunia. Maknanya, bagian ini mengajarkan bahwa setiap pengikut Yesus dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yesus tidak meminta agar murid-muridnya dijauhkan dari dunia, tetapi agar mereka tetap setia kepada Allah di tengah berbagai tantangan. Firman Allah menjadi pedoman yang membimbing mereka untuk hidup benar, memiliki sukacita, dan menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Relevansi masa sekarang,
Di zaman sekarang, banyak orang menghadapi godaan seperti penyebaran hoaks, pergaulan bebas, sikap tidak jujur, gaya hidup yang menjauh dari nilai-nilai Kristiani. Doa Yesus mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hidup jujur, mengasihi sesama, menjauh integritas, dan menjadi teladan yang baik di sekolah, di kampus, keluarga, maupun di masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menjadi terang dan membawa nilai-nilai kebaikan di tengah dunia. Selanjutnya, Yesus berdoa bagi kesatuan semua orang percaya. Yohanes bab 17 ayat 20-26. Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk semua orang yang akan percaya kepadanya. Ia memohon agar mereka hidup dalam kesatuan dan kasih sebagaimana Bapa dan Anak adalah satu, sehingga dunia percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Maknanya, setiap orang percaya dipanggil untuk menjaga persatuan, menghindari perpecahan, dan membangun hubungan yang dilandasi kasih Kristus. Kesatuan yang lahir dari iman menjadi tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Relevansi masa sekarang, di tengah banyaknya perbedaan pendapat, konflik, dan perpecahan dalam masyarakat maupun di media sosial, doa Yesus mengingatkan kita untuk mengutamakan kasih, saling menghargai dan menjaga persatuan. Dengan hidup rukun dan saling mendukung, orang Kristiani dapat menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Selanjutnya, refleksi saya sebagai calon guru agama dan katekis. Sebagai calon guru agama Katolik, saya menyadari bahwa saya dipanggil untuk tidak mengajar pengetahuan iman saja, tetapi juga menjadi teladan dalam hidup yang berlandasan dengan kebenaran dan kasih. Melalui Yohanes bab 17 ayat 1-26, saya belajar untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membimbing peserta didik agar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin membantu mereka menjadi pribadi yang beriman, jujur, dan mampu menjadi pembawa damai di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sebagai calon katekis yang akan berkarya di stasi maupun paroki, sebagai calon katekis, saya dipanggil untuk mewartakan Injil serta membantu umat semakin mengenal dan mencintai Kristus. Doa Yesus tentang kesatuan dalam kebenaran mengingatkan saya untuk menjadi pribadi yang rendah hati, mampu membangun persaudaraan, dan menjaga kerukunan umat. Saya ingin menghadirkan semangat kasih Kristus dalam pelayanan sehingga dapat menjadi sarana pemersatu dan membantu umat bertumbuh dalam iman serta hidup sesuai kehendak Allah. Selanjutnya, relevansi atau ajakan pertobatan. Sebagai peserta didik Katolik di sekolah, kita diajak untuk mewujudkan doa Yesus tentang kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melakukan dengan menghargai teman yang berbeda suku, agama, budaya, maupun pendapat. Selain itu, kita perlu membiasakan diri berkata jujur, tidak menyebarkan gosip atau berita yang belum jelas kebenarannya, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan hidup dalam kasih, saling membantu dan menjaga persaudaraan, kita menjadi saksi Kristus di lingkungan sekolah. Kemudian, bagi umat beriman secara keseluruhan di stasi maupun paroki, sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menjaga persatuan dan membangun kehidupan menggereja yang penuh kasih. Umat diajak untuk aktif dalam kegiatan gereja, menghindari sikap egois, tidak mudah terlibat dalam konflik atau perpecahan, serta mengutamakan dialog dan kerjasama. Melalui semangat persaudaraan,
saling menghormati dan hidup sesuai firman Tuhan. Umat dapat menjadi tanda kebenaran kasih Allah di tengah masyarakat. Kemudian, karya atau inovasi yang dapat dilakukan oleh OMK di zaman sekarang. Sebagai generasi muda gereja, orang muda Katolik memiliki peran penting dalam mewartakan Kristus yang bangkit. Beberapa karya yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, membuat konten digital Katolik berupa video renungan, podcast, dan refleksi Injil di media sosial. Yang kedua, mengadakan perdalaman kitab suci dan doa bersama secara online maupun offline. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud kasih Kristus. Dengan demikian, dengan cara-cara tersebut, OMK dapat menjadi saksi nyata Kristus yang bangkit di tengah dunia modern. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Yohanes bab 17 ayat 1-26, kita belajar bahwa Yesus sangat menghendaki agar para pengikutnya hidup dalam kesatuan dan kebenaran. Di tengah berbagai tantangan zaman, seperti perpecahan, hoak, individualisme, dan konflik sosial, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang tetap berpegang pada firman Tuhan, hidup dalam kasih serta membangun persaudaraan dengan sesama. Dengan demikian, katekese yang dapat saya sampaikan, semoga melalui perenungan atas kasus ini, iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin mampu mewujudkan kesatuan dalam kebenaran sebagai yang dikehendaki Kristus. Terima kasih atas perhatiannya, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.